Kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pase ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan pencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara. Sebelum kita tadarusan, kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Ku berserah kepada Allahku di darat pun di laut menderu, tiap detik surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat Bapa surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat Bapa surgawi terus menjagaku. Dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan
Haleluya. Ya, selamat malam kembali. Shalom. Semoga damai sejahtera ada turun atas kita di sepanjang hari ini, dan saya berharap terus terjaga di sepanjang sisa hidup kita. Ya, Bapak Ibu, kita kembali dalam program Deep Talk with Pase, dalam program Tadarusan, yakni membaca Alkitab. Dalam hal ini kita sedang membaca 1 Korintus pasal 14. Dan sekali lagi, kalau Bapak Ibu baru nyambung bersama kami, belum mengikuti pasal-pasal sebelumnya, bisa dilihat di channel YouTube ini ada pertinggalnya, dari pasal pertama sampai pasal yang ke-13. Dan kita juga sudah selesaikan Injil Lukas, Kisah Rasul, dan Surat Galatia. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan lebih, tentu nanti ke depannya diharapkan di waktu luangmu, waktu senggangmu, ya di me time-mu, coba sambil kita ngulek, ibu-ibu masak, bisa dengerin tadarusan ini supaya kita masing-masing bisa bertumbuh imannya. Karena iman bisa bertumbuh hanya dari mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan juga lupa di share kepada banyak orang di sekitarmu yang kau tahu, supaya mereka yang belum tahu program ini bisa diberkati juga. Dan kalau Bapak Ibu tidak keberatan, bisa tulis kolom komen buat mensupport kami lah ya, sehingga kami akhirnya terus semangat, punya antusias untuk beri yang terbaik kepada Tuhan dan memberkati Bapak Ibu lewat program ini. Kalau ada yang diberkati dan pengen memberkati kami, berbagi berkat dengan kami, ada nomor rekening pelayanan digital ministry kami, sehingga kalau Bapak Ibu taburkan di sana dengan sukacita, setiap persembahan akan dikelola dengan baik untuk upgrade alat-alat ke depannya ya. Kami juga punya komunitas-komunitas, ada sekolah minggu di atas ya. Bapak Ibu ada juga tim doa atau ibadah doa. Tinggal dilihat aja, masuk ke Zoom, ada meeting ID-nya, ada passcode-nya, Bapak Ibu nanti tinggal di foto begitu ya. Nanti pas harinya tinggal dimasukkan saja di Zoom, maka Bapak Ibu akan terhubung. Ya, ada Komsel juga. Komsel ini juga buat umum. Bagi Bapak Ibu yang dari gereja lain pun kita undang untuk bersama-sama berkomunitas di Komsel kami. Ya, jadi pelayanan digital ini meskipun saya dan gereja berada di bawah bendera Jemaat Kristen Indonesia atau JKI, tapi kami belajar untuk bersama-sama ya, mengajak bertumbuh bersama-sama. Saya tidak akan memaksa Bapak Ibu berjemaat di tempat kami. Bapak Ibu bertumbuhlah di gerejamu saat ini. Cuma kalau Bapak Ibu diberkati lewat program ini, bisa bersama-sama berkomunitas juga. Dan apa yang Bapak Ibu dapatkan di tempat kami bisa dibagikan di tempatmu. Semoga apa yang baik itu bisa tertular gitu kan ya. Jadi kita bisa saling bekerja sama ke depannya. Oke. Sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan, malam hari ini bisa bersama kembali dalam program Tadarusan, program besarnya Deep Talk with Pase. Doa agar setiap kami diberkati, sehingga dalam pembahasan 1 Korintus 14 perikop yang kedua, tentang peraturan dalam pertemuan jemaat bisa memberkati kami semuanya. Bicara kepada kami Tuhan, jangan ada satupun kami, baik yang mengikuti secara live maupun siaran tunda, yang tidak diberkati. Haleluya. Amin. Langsung kita buka 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Jadi karena cukup dalam dan saya mau batasi setiap program hanya kurang lebih 1 jam, kalaupun lebih jangan banyak-banyak jamnya ya. Karena ada masukan juga kadang-kadang kalau saya kebablasan bisa 2 jam gitu ya. 2 jam dengerin saya ngomong terus kadang-kadang membuat bete orang juga gitu ya. 1 jam pertamanya antusias, 1 jam berikutnya ngantuk. Akhirnya selesai programnya pada esok pagi ya. Karena ini memang saya setting untuk jam malam ya, di tengah Bapak Ibu sudah istirahat, sebelum tidur gitu ya, supaya dengar firman Tuhan, supaya tidurnya diberkati, supaya imannya bertumbuh, dan itu menjadi bekal kita ketika tidur nantilah paling tidak. Kalau tidur, sebelum tidur yang didengar itu firman Tuhan kan pasti akan masuk ke alam bawah sadarmu dan akhirnya menjadi bekalmu dalam kehidupan hari esok gitu ya. Dan itu yang kami rindukan. Jadi pasal 14 ayat 1 sampai ayat 25 yang perikopnya sekali lagi tentang karunia roh sudah saya bahas di hari kemarin atau di program sebelumnya. Jadi Bapak Ibu yang tertinggal bisa lihat ya. Dan kita sekarang ini ngebahas pasal 14 ayat 26. Temanya atau perikop dari LAI, judulnya peraturan dalam jemaat. Kita baca sampai ayat yang ke-30 ya. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia berbahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dalam bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang.
dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat atau hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya yang berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Jadi ini aturan. Ya, karena sudah saya jelaskan di pasal sebelumnya, di program sebelumnya, di episode sebelumnya, bahwa rupanya jemaat Korintus ini jemaat yang dalam pertemuan ibadahnya agak chaos gitu, agak berantakan, tidak beraturan, tidak sistematis. Mungkin ini yang kemudian oleh bapak-bapak gereja akhirnya dibuatlah liturgi dalam gerejanya, ya. Maka setiap gereja kan punya liturgi masing-masing supaya ada aturan lah begitu. Jadi liturgi itu nggak salah, ya. Tentu kalau ada perbedaan liturgi satu gereja dengan gereja lainnya itu sesuatu yang sangat masuk akal, karena tentu sebagai pemimpin gereja punya gaya style sendiri, sinode satu dengan sinode lainnya punya maunya sendiri. Jadi kalau liturgi berbeda is okay, ya. Liturgi dibangun itu untuk bisa mengatur supaya dalam ibadah di gereja itu bisa teratur, ya. Tapi tentu liturgi nggak boleh jadi liturgi yang baku. Dalam hal ini gereja itu sudah berumur ribuan tahun, liturginya masih begitu saja, ya. Bagi saya akan ketinggalan, tidak akan jadi berkat buat jemaat, ya. Saya tidak memungkiri fakta bahwa gereja-gereja yang masih, saya tidak bilang kidung jemaat itu tidak bagus. Lagu yang kita nyanyikan tadi, lagu yang ada di kidung jemaat. Ya, saya masih suka menyanyikan lagu kidung jemaat di gereja, bahkan saya sering meminta worship leader untuk menyanyikan kidung jemaat nomor berapa gitu ya. Cuman di dalam prakteknya menggunakan model atau style atau melodi yang kekinian gitu. Jadi jangan kaku ya. Sebab kalau kaku hanya menggunakan organ tunggal atau bukan organ pipa, neng neng neng, ya untuk zaman sekarang di mana musiknya sudah sangat hybrid, sudah sangat canggih gitu ya, itu tidak akan masuk di zaman anak-anak, untuk anak-anak milenial kita ya. Jadi untuk hal-hal teknis seperti itu jangan kita kaku ya. Tapi tetap harus dibuat aturan liturgi supaya gereja nggak chaos ya. Nah, inilah yang diajarkan Paulus di pasal 14 ayat 26 dan seterusnya kita baca tadi ya. Karena banyak orang yang menggunakan bahasa roh itu berlomba-lomba, semuanya bahasa roh, akhirnya chaos ya. Maka kata Paulus, bila mana kamu berkumpul ya harus ada yang mempersembahkan sesuatu. Ada yang mazmur, ada yang mempersembahkan pengajaran, atau ada yang menyatakan penyataan Allah, atau ada yang berbahasa roh, silakan. Tapi juga harus ada yang menafsirkan bahasa roh itu. Tapi di atas segala-galanya, semua yang dilakukan dalam pertemuan ibadah, bahasa saya ya, yang dilakukan dalam ibadah gereja kita, itu harus membangun. Sesuatu yang kita mau kerjakan, kita mau lakukan, tapi nggak membangun buat apa? Ya, membangun jemaat yang datang semuanya ya. Contohnya misalnya konseling kan juga membangun ya, bagus juga. Jangan sampai dalam ibadah pertemuan jemaat itu akhirnya ada konseling ya, jemaat pendetanya hanya ngomong sama satu orang, interaksi berdua gitu ya. Ya, memberkati si orang itu, tapi kan jemaat lain apaan sih nih gitu ya. Bukan problem gue, kenapa gue didengerin kayak gini-gini, gue nggak dapet apa-apa. Nah, jadi harus untuk konsumsi semua yang hadir ya. Maka dalam penyembahan, dalam mazmur, dalam ayat yang kita baca, dalam kesaksian, dalam juga khotbah, dalam juga doa, itu harus doa atau harus semua yang memberkati semuanya. Ya, jangan hanya untuk konsumsi diri sendiri atau kelompok kita sendiri. Itu yang dikatakan Paulus di ayat yang ke-26. Lalu kalau ada yang berkata dalam bahasa roh, ya baiklah hanya 2 atau 3 orang kata Paulus. Tapi dilakukannya jangan bebarengan, seorang demi seorang. Dan harus ada yang menafsirkannya. Jadi kalau itu memang Bapak Ibu, ini kalau kita ngomongin firman Tuhan di Korintus ya Bapak Ibu lakukan apa tidak lakukan terserah gitu ya. Tapi kalau saya di gereja saya lakukan gitu ya. Kalau andai kata nanti, saya sih tidak praktekkan itu ya, tidak kondisikan itu. Tapi kalau nanti tiba-tiba ada orang yang bisa berbahasa roh, mau menggunakan bahasa roh dengan keras, ada 2-3 orang gitu ya, ada 5 orang, saya akan gunakan ayat ini ya. Hanya 2-3 orang saja, dan kalau berbahasa roh ya diatur ya, karena karunia itu kan ya bisa dikendalikan ya. Sesuatu yang kita dapatkan itu kan bisa kita gunakan apa kita tidak gunakan tergantung pilihan kita. Jadi pasti bisa dikendalikan bahasa roh itu ya.
Kapan bisa mulai, kapan bisa berhenti. Nah, harus 1, 2, 3 orang ganti-gantian, dan harus ada yang menafsirkan supaya kalau ada 100 orang yang datang, ya 100 orang mengerti apa yang terjadi hari itu, apa yang terjadi saat itu. Apa yang dapatkan di gereja? Oh, tadi kira tata, apaan tuh? Nggak ngerti orang, ya. Tapi kalau dijelaskan, bahasa roh itu artinya ini, maksudnya ini, memberkati semuanya, pulang jemaat akan diberkati. Itu kata Paulus. Jadi kalau nggak ada yang menafsirkannya, diam diri aja. Kendalikan itu. Orang karunia itu bisa dikendalikan kok. Bisa digunakan apa tidak digunakan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya karunia menafsirkan bahasa roh, kalau mau berbahasa roh, diem aja, nggak usah digunakan itu karunia. Kalau di gereja tidak ada orang yang bisa mempunyai karunia berbahasa roh. Jadi orang-orang yang berbahasa roh itu sebaiknya dihindari. Pemimpin gereja harus bilang, nggak usah. Bukan dilarang bahasa rohnya, tapi gunakan bahasa roh itu untuk dirimu sendiri. Pelan-pelan aja. Untuk dirimu dan untuk Tuhan yang sedang kamu ajak ngobrol. Dalam hati pun berbahasa roh bisa nggak? Bisa. Dengan setengah suara bisa nggak? Bisa. Saya setiap ibadah minggu berbahasa roh ya untuk konsumsi saya aja, nggak didengar sama orang lain. Ya, karena ya tadi konsep saya bahasa roh untuk membangun diri. Ya, apalagi saya nggak punya karunia menafsirkan bahasa roh. Buat apa saya kencang-kencang sehingga mengganggu kiri kanan saya, sedangkan kiri kanan saya nggak bisa mengerti tentang apa yang saya ucapkan. Kecuali saya punya karunianya, mungkin saya akan pakai itu untuk memberkati mereka juga. Tapi kan karena saya nggak punya, ya saya berbahasa roh pelan-pelan aja, setengah suara aja. Ya, paling nggak kuping saya denger lah saya ngomong apa gitu ya. Ya, tapi tidak akan mempengaruhi, tidak akan mengganggu lah kalau ada orang di kiri kanan saya. Itu yang kata Paulus, dan ini tercatat di Alkitab, dan ini adalah firman Tuhan, maka harus kita pegang. Soal Bapak Ibu nanti mau melakukannya apa tidak, itu pilihan Bapak Ibu. Tapi kalau saya berusaha mengajarkan dan melakukan apa yang dikatakan Alkitab. Kalau Alkitab ngomong A, B, B. Kalau Alkitab nggak ngomong A, ya nggak usah dilakukan A itu. Kalau Alkitab nggak ngomong B, ya nggak usah dilakukan B itu. Lakukanlah apa yang di Alkitab katakan, supaya hidup kita tuh jadi ada jalannya gitu. Jangan neko-neko gitu. Ya, berinovasi boleh, berinisiatif boleh, tapi kalau udah keluar jalur, ya tidak sesuai dengan inti kerigma atau visi kita, misi kita, ya ngapain dilakukan, buang-buang energi. Ya, sebab goalnya nggak akan tercapai. Kita punya mimpi ke Bogor, tapi kita tergoda untuk main ke Merak. Ya jauh, saudara. Merak itu di barat, Bogor itu di timur Jakarta. Ya kalau mau ke Bogor misalnya, ya tergodalah, berinisiatiflah mungkin untuk main ke Cibubur gitu ya. Untuk main misalnya kemana dulu gitulah ya, ke Sentul dulu gitu ya, sebelum sampai ke Bogor. Nah itu masih masuk akal. Tapi kalau mau ke Bogor, mimpinya ke Bogor, tapi akhirnya tergoda untuk ke Merak, ke Anyer, ya jauh lah saudara ya. Itu udah bertolak belakang ya. Jadi jangan seperti itu. Dalam pelayanan juga seperti itu ya. Gunanya pelayanan yang kita praktekkan di ibadah gereja apa? Untuk memberkati semua yang hadir. Maka lakukanlah sesuatu yang memang bisa memberkati semua yang hadir. Kalau yang hadir tidak diberkati, ngapain kita lakukan? Kalau yang kita lakukan hanya berguna buat diri kita dan tidak memberkati orang lain, ngapain kita lakukan? Kalaupun mau dilakukan, ya lakukanlah untuk konsumsi kita sendiri. Gitu saudara ya. Lanjut ya. Ayat yang ke sama tadi ayat 28 juga soal itu ya. Kalau nggak ada, diam aja ya, berkata-kata hanya untuk dirinya sendiri. Dan nabi-nabi juga begitu. Jadi orang yang punya karunia nubuat ya. Ada gereja-gereja tertentu yang memberikan keleluasaan, memberikan ruang buat orang bernubuat ya. Ya, tapi ya nubuat juga harus diatur, kata ayat yang ke-29 tadi ya. Kalau ada nabi ya hanya 2 atau 3 orang aja yang boleh bernubuat. Jangan sampai nanti ada banyak nabi, ada 9 nabi, semuanya diberikan kesempatan untuk bicara ya. Akhirnya semuanya ya hanya mendengarkan nubuat saja tanpa mendengarkan atau tanpa melakukan hal-hal lain yang bermanfaat seperti mazmur, pujian penyembahan, doa syafaat, dan juga firman Tuhan yang disampaikan ya. Dan itu harus diatur ya sedemikian rupa. Tentu aturannya tadi dikembalikan kepada organisasi, dikembalikan kepada persekutuan masing-masing ya. Mau dibuat bagaimana ya senyamannya untuk jadi berkat bagi member gereja atau persekutuan doa tersebut gitu ya. Dan ayat 31 kita naikin ya, kita baca ya. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan.
Karunia nabi-nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk bicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk bicara dalam pertemuan jemaat. Sekali lagi, ayat ini tidak bisa kita terapkan atau kita langsung pahami dari ayat yang kita baca. Harus lihat konteksnya. Makanya saya bilang tadi, Bapak Ibu yang baru join bersama kami di program ini hari ini, Bapak Ibu boleh ikuti pasal 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, supaya Bapak Ibu memahami konteks Korintus itu apa. Saya sudah jabarkan di pertemuan sebelumnya, Korintus itu ada kuil Dewi Aphrodite, yang 1000 imamnya itu perempuan yang melakukan pelacuran bakti. Jadi identik di Korintus, perempuan yang beribadah kepada dewa, kepada Allah itu ya melacurkan diri. Tapi melacurkan diri untuk sesuatu yang secara agama legal, bukan ilegal, ya. Karena itu sebagai ritual dalam ibadah. Hubungan seks itu ritual dalam ibadah di kuil Dewi Aphrodite itu. Baik imam perempuannya berhubungan badan dengan laki-laki atau dengan perempuan lainnya, ada lesbianisme di situ, ya. Ada kekacauan, ada perzinahan di situ, percabulan di situ. Itu bagi kacamata kita, tapi bagi mereka itu ibadah mereka. Nah, untuk bisa membedakan dengan jemaat Kristen, perempuan Kristen, maka saya bilang, Paulus menekankan kalau ke gereja, kalau dalam ibadah doa dan nubuat, perempuan Kristen yang mau beribadah tuh harus pakai kerudung untuk membedakan dengan perempuan yang beribadah di kuil Dewi Aphrodite tadi. Di kuil Dewi Aphrodite, perempuan itu bisa ngomong, ya, bisa ngomong apa aja karena jadi imam. Maka sebaiknya di Korintus supaya beda begitu, ya, sebaiknya perempuan berdiam diri. Konteks Korintus tuh itu, ya, berdiam diri. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya sama suami. Kalau suami nggak bisa menjelaskan, suaminya nanti yang bertanya dalam pertemuan ibadah, ya. Jadi ini harus kita lihat konteksnya, ya. Jadi jangan dari ayat ini kemudian ada ya itu sekali lagi tafsir lah, ya. Tapi kalau bagi saya menafsirkan akhirnya perempuan nggak bisa khotbah, perempuan nggak bisa jadi pemimpin gereja, hanya dari ayat ini, itu terlalu menggampangkan. Padahal ayat ini berdiri, harus diperhatikan, itu tergantung kita bisa membacanya dengan lengkap kalau kita melihat juga ayat-ayat lainnya, terutama konteksnya. Kalau ini adalah kebenaran yang sejati, maka Paulus akan ngomong perempuan nggak boleh bicara dalam pertemuan ibadah di semua suratnya kepada semua gereja yang dia rintis atau dia bangun. Ini nggak ada di Galatia, nggak ada di Tesalonika, nggak ada di Efesus, ya, nggak juga ditekankan kepada Timotius yang menjadi pemimpin gereja, ya, kepada Filipus, nggak ada, ya. Di surat perjanjian baru lainnya nggak ada, hanya di Korintus saja. Karena memang ini hanya konteks Korintus, ya, harus dipahami, ya. Jadi kalau ada gereja tertentu, Dodi Dewe itu istrinya Pak Seno jadi pendeta bisa khotbah, loh karena saya memang tidak membacanya dari ayat ini. Ini ayat hanya untuk konteks Korintus. Ya, banyak pemimpin perempuan di dalam perjanjian baru, ya. Ada Priscilla. Priscilla itu ngajarin Apolos loh. Baca Ibu, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah ikutin kisah Rasul, Apolos itu akhirnya ketika di Efesus dipanggil sama Priscilla dan Aquila, ya. Priscilla di situ termasuk untuk diajarkan tentang baptisan roh, ya, tentang Roh Kudus, ya, di mana Apolos saat itu sudah jadi pengajar tapi tidak mengetahui tentang hal itu. Informasi yang didapatkan soal kekristenan masih setengah-setengah, tapi dia sudah menjadi pengajar yang dikagumi banyak orang. Priscilla ngajar dia loh, ya. Priscilla ngomong itu, dan Priscilla dan Aquila kita pelajari dalam sejarah gereja menjadi pemimpin gereja di dalam perjanjian baru. Bisa jadi mungkin gembalanya Aquila suaminya, tapi Priscilla mempunyai posisi penting juga dalam gereja atau pertemuan ibadah di rumahnya itu, ya, karena dia memang menjadi sahabat dekat dari Paulus dan tahu banyak soal apa yang Paulus dapatkan dari Tuhan yang dibagikan kepada mereka. Jadi nggak haram punya pemimpin perempuan di gereja. Bagi saya yang wanita itu, ya, tergantung sih, ya, organisasi masing-masing, ya. Saya tidak menyalahkan, cuma kalau mereka
melakukan hal itu misalnya, alasannya karena ayat ini ya tentu bagi saya ya kurang tepat ya. Karena ayat ini harus dilihat secara konteksnya, begitu saudara ya. Jadi itu yang diatur soal pertemuan jemaat, khususnya supaya nggak jadi chaos ya. Harus satu-satu ya, yang lainnya melanjutkan, juga nggak boleh semuanya ya. Harus juga konteksnya membangun. Jadi pelayanan itu bukan ego. Sebab kalau di gereja itu semua orang pasti ingin mengutarakan isi hatinya ya, pesan Tuhan, pasti dapat pesan Tuhan, ya akhirnya menjadi chaos gitu ya. Jadi firman yang disampaikan juga bukan firman yang semata-mata menjadi pergumulan kita, tapi kalau kita sampaikan itu jadi berkat nggak buat orang lain ya. Makanya banyak orang yang kadang-kadang salah paham dengan saya ya. Mereka join di atau mensubscribe channel kami atau berniat untuk mendengarkan khotbah saya di setiap hari Minggu dengan harapan saya akan khotbah terus soal akhir zaman. Ya, meskipun saya menguasai soal hal itu ya, saya cukuplah punya pemahaman tentang akhir zaman ya. Saya mendalami itu. Tapi kan nggak semua orang itu tertarik dengan akhir zaman ya. Akhir zaman itu ya penting untuk diketahui, tapi nggak semua orang tertarik untuk hal itu. Ya banyakkan lagi orang juga butuh tentang ya kondisi sekarang lah Pak ya. Apa yang sekarang ini saya alami di pandemi ini, kehidupan krisis ekonomi, ya kesusahan, ada di luar sana penyakit yang bisa mematikan. Nah ini konteksnya apa gitu ya. Nah saya lebih mengambil bagian itu, mengajarkan firman Tuhan, menguatkan mereka, menginspirasi mereka, membuat mereka mengerti agar bisa menata hidup mereka dengan baik di tengah zaman yang sulit ini. Nah itu bagian saya ya, nggak melulu saya khotbah soal akhir zaman gitu ya. Karena tadi kalau saya khotbah tentang akhir zaman melulu nggak akan jadi berkat buat semuanya, hanya orang-orang tertentu saja. Tapi sebagian besar orang tidak akan suka atau tidak menikmati ya. Saya tentu akhirnya harus bijaksana juga. Nah, untuk program-program yang tentang akhir zaman, ya saya akan buat program khusus ya. Ke depan nanti akan ada program khusus soal akhir zaman. Saya akan bikin seri misalnya tentang pengangkatan, saya akan bikin seri tentang misalnya siapa saja yang menjadi warga kerajaan surga. Saya akan bikin seri misalnya tentang surga itu seperti apa, neraka itu seperti apa. Saya akan bikin seri tentang misalnya perang akhir zaman gitu ya. Tapi itu di program khusus, bukan di ibadah Minggu Raya ya. Bukan di ibadah mimbar gereja. Jadi ya pintar-pintarlah kita berhikmat supaya semua orang itu ya dapat berkat lah. Jadi kalau nanti bikin program khusus tentang perang akhir zaman, ya yang mau mendengarkan silakan, yang nggak mau mendengarkan ya silakan. Tapi kalau di ibadah Minggu Raya kan harusnya semuanya yang datang di gereja, semua yang ikuti secara live streaming juga diberkati. Nah, saya mengambil peran untuk membuat khotbah, menyusun khotbah yang memang bisa dipahami dan dimengerti dan menjadi kebutuhan semuanya di hari-hari seperti ini. Gitu saudara ya. Oke, ayat 34. Sama seperti semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk bicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan oleh hukum Taurat. Ya, memang di dalam budaya Yahudi, perempuan itu kan memang, maafkan saya, agak tidak dianggap dalam pertemuan jemaat. Makanya imam-imam yang melayani di Bait Allah, orang Farisi, orang Saduki, imam-imam kudus itu kan semua laki-laki, jarang yang perempuan. Bahkan nggak ada yang perempuan. Budayanya seperti itu. Maka itu yang memang diterapkan dalam perjanjian baru. Karena mereka hidup dalam budaya yang seperti itu. Budaya Timur Tengah, budaya Indonesia kan juga seperti itu ya. Baru-baru Ibu Kartini aja ada emansipasi, dan hari-hari ini saja kesetaraan gender itu diperjuangkan sehingga perempuan bisa menduduki apa saja yang bisa diduduki oleh laki-laki dalam posisi pekerjaan misalnya gitu ya. Tapi dalam konteks Alkitab kan nggak begitu ya. Alkitab kan 2000-an tahun yang lalu ya. Konteksnya masih konteks zaman jadul. Memang budayanya seperti itu. Ya makanya sekali lagi harus kita lihat dengan konteks budaya. Ya, zaman dulu emang seperti itu ya. Konteks Taurat ya seperti itu. Tapi kan sekarang ini kan enggak ya. Perempuan sudah ada jadi yang perdana menteri, presiden. Perempuan sudah bisa melakukan apapun juga. Indonesia bahkan negara berkembang katanya baru mau on the way menjadi negara yang menengah atau negara maju, sudah punya presiden perempuan kan. Megawati kan perempuan meskipun hanya beberapa tahun, tidak 5 tahun penuh. Tapi kan fakta sejarah kita punya presiden perempuan. Jadi ya udah nggak konteks lagi ya mengatakan bahwa perempuan itu tidak bisa memberkati di pertemuan ibadah ya. Jadi
Kalau bagi saya, ya ini ayat yang tidak sesuai dengan konteks sekarang, ya. Konteks hanya konteks Korintus, konteks saat itu, ya. Tidak terlalu prinsip yang harus kita pegang atau kita kerjakan, ya. Nah, itu sekali lagi penafsiran. Kalau Bapak Ibu punya penafsiran yang berbeda, ya silahkan, ya. Karena setiap kita berhak untuk menafsirkan Alkitab kita, kan? Ya. Kalau bagi saya ini bukan prinsip, jadi perbedaan tafsiran ya nggak apa-apa lah. Nggak akan mempengaruhi selamat atau tidak gitu. Kecuali Bapak Ibu tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, ya mungkin itu akan mempengaruhi dan bahkan sangat mempengaruhi keselamatan saudara kalau saudara nggak bertobat, gitu ya. Ayat lanjutannya ya, ayat 35-nya. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan suaminya di rumah. Oh sudah ya, Oke, ayat yang ke... maafkan saya. Oke, ya, ayat 35. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara di pertemuan jemaat, ya. Itu dikatakan oleh ayat 35, ya. Tidak sopan dalam konteks zaman itu, ya. Sesuai Korintus, ya. Ayat 36. Atau adakah firman Tuhan mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Ini Paulus mengatakan sebagai orang yang punya wibawa otoritas terhadap jemaat Korintus. Jadi kalau ada orang datang kepada kamu dengan sesuatu yang tidak seperti yang aku ajarkan, gitu ya, ya kamu harus sadar ya bahwa apa yang kukatakan kepadamu ini sudah kugumuli dan kuyakin ini adalah perintah Tuhan, maka kerjakan yang kukatakan, ya. Jangan tiba-tiba ada orang datang kepada kamu, ya, siapa saja yang datang kepada kamu, mau ngomong apa saja kau terima, gitu. Nah, sekali lagi, Paulus bicara ini kepada konteks jemaatnya. Korintus adalah gereja yang besar kemungkinan dia yang bangun, dia yang rintis. Jadi dia punya hak, dia punya otoritas untuk mempengaruhi jemaat itu, karena jemaat itu memang menganggap dia adalah bapaknya, ya. Bapak harus mendidik anak sesuai yang bapak yakini, bapak aminin, gitu kan. Tapi Paulus tidak pernah memaksa orang lain, gitu ya. Ya, Paulus tidak pernah mengatakan ini di jemaat lain, ya. Di dalam konteks perjanjian baru kan banyak kota-kota yang dimana banyak orang Kristennya juga. Tapi kalau Paulus tidak pernah ke sana, Paulus tidak pernah ambil pusing gitu dengan apa yang terjadi di sana, ya. Paulus hanya mengajarkan apa yang dia yakini dan diharapkan yang gereja yang dia bangun, gereja yang dia rintis, jemaatnya itu mendengarkan dia. Dan inilah kata Paulus. Dia berani berkata apa yang kukatakan ini perintah Tuhan. Dalam hal yang sederhana lah. Saya kalau di Druwe itu berani ngomong apa aja, ya, dengan keras. Karena bagi saya ini jemaat saya yang dikasih Tuhan untuk saya berikan rumput yang hijau. Rumput yang hijau itu bagi saya apa yang Tuhan taruhkan di hati saya dan ingin saya katakan. Maka di mimbar Druwe saya akan ngomong apa adanya. Tapi kalau saya diundang gereja lain, saya berpikir panjang. Saya tidak mungkin melayani sama seperti saya melayani di mimbar Druwe. Karena gereja lain itu punya aturan masing-masing, punya doktrin yang mungkin berbeda, penafsiran yang mungkin berbeda. Nah, saya biasanya lebih soft di situ, saudara, ya, lebih santai di situ, ya, lebih cengangas-cengenges di situ, gitu ya. Tapi kalau kepada jemaat Dowe yang bagi saya sudah cukup dewasa, tidak lagi makan bubur, ya, makanannya bisa makanan keras, nah, saya ngomong yang keras-keras aja, gitu ya. Karena memang ini adalah masa saya, gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, ya. Tapi kalau keluar, ya saya nggak akan seperti itu. Itu namanya sesuai dengan konteks. Paulus ngomong ini kepada jemaat Korintus. Bagi saya nggak salah. Kamu dengarkan aku, karena apa yang kukatakan itu perintah Tuhan. Ya, di The Way saya berani ngomong gitu. Yang saya katakan ini adalah saya yakin Tuhan taruhkan di hati saya. Dengerin saya makanya, ikuti apa yang saya ngomong. Tapi kalau di tempat lain saya nggak ngomong gitu dong. Karena tempat lain kan punya gembala yang harus mereka ikuti gembalanya, bukan saya sebagai pendeta tamu tentunya. Jadi harus dipahami, ya. Jadi ya kalau bagi saya makanya kalau di YouTube itu kalau ada pendeta lain yang berbeda pendapat dengan saya, pendeta lain yang mengkhotbahkan sesuatu yang berbeda tafsirannya dengan saya, ya biarin saja. Saya nggak peduli gitu, saudara, ya. Karena ya saya nggak kenal sama pendeta itu secara pribadi, ya. Dia mengajarkan mungkin di
YouTube itu buat jemaatnya, ya udah silahkan aja gitu ya. Nggak usah saya akhirnya bikin konten untuk mendebat pendeta itu atau mengkritisi pendeta itu dan saya share di channel YouTube The Warriors, ya, yang seperti dikerjakan oleh banyak pendeta lain di luar sana. Saya tidak akan mengerjakan hal itu, ya. Kalau bagi saya itu masih dalam area tafsir, area pemahaman yang tidak prinsip begitu ya, buat apa diri ricuhin gitu ya. Karena kita ini masih samar-samar semuanya seperti di episode sebelumnya ya. Yang sempurna itu belum kita dapatkan. Jangan jadi orang yang terlalu percaya diri kau sudah menguasai Alkitab, sudah paling tahu Alkitab. Enggak. Meskipun kau sudah tahu A sampai Z-nya dari Kejadian sampai Wahyu, dengarkan firman Tuhan katakan, semua tentang Allah tidak mungkin ditulis di Alkitab kita ini. Sebab kalau semua tentang Allah ditulis di Alkitab ini, maka tidak ada buku di muka bumi ini yang muat untuk memuatnya, yang cukup untuk memuatnya. Jadi pemahaman kita tentang Tuhan yang kita pahami di Alkitab ini, maafkan saya, masih kecil. Tuhan tuh maha, nggak mungkin bisa kita pahami. Tapi nanti ya ada waktunya ketika yang sempurna itu tiba, kata pasal-pasal yang sebelumnya, maka kita akan mendapatkan dan menemukan kesempurnaan itu ketika kita sudah bersama yang sempurna itu. Jadi ya udahlah ya. Jadi yang kayak gitu-gitu nggak usah diperhatikan. Nggak usah juga jadi netizen yang meramaikan, mengacaukan, membuat tensi jadi tinggi. Kalau ada dua pendeta yang sedang bertikai tanda kutip, diemin aja lah. Kalau saya bahkan nggak saya tonton. Ya, saya jujur saya mengikuti pelayanan hamba Tuhan tertentu tadinya, memberkati saya. Saya tidak kenal, cuma lihat di YouTube. Karena kan pendeta juga harus dapat masukan makanan firman kan. Kalau berbagi-bagi mulu tapi nggak pernah masuk ya, akhirnya nggak dapat apa-apa. Jadi ya karena saya sudah punya pengembalaan, hari Minggu sudah pelayanan, sulit bagi saya untuk datang hari Minggu misalnya di gereja lain gitu ya. Karena tadi sudah pelayanan dan sudah ada waktu-waktu untuk pengembalaan gitu ya. Nah yang saya gunakan apa ya, YouTube itu. Ya kalau mau tidur dengerin pendeta lain ngomong apa gitu. Ada beberapa pendeta, ada 1-2 pendeta lah, nggak banyak ya yang saya ikuti. Yang tadinya saya kagum, tapi akhirnya mungkin karena tergoda untuk bikin viral gitu ya, akhirnya mendebat pendeta ini, mendebat pendeta yang senior, mendebat pendeta yang punya masa ya, supaya kalau kata orang itu nempel gitu ya. Apa sih bahasanya, bahasa itunya, kita jadi orang yang cari panggung begitu ya untuk menaikkan pelayanannya. Mungkin saya nggak tahu juga, tadinya kan hanya viewernya hanya beberapa, tapi ketika dia mengkritisi pendeta tertentu ya jadi pemirsanya, viewernya jadi banyak ya. Bagi saya akhirnya kok begini terus, setiap ada pendeta yang dianggap salah dia kritisi, setiap ada orang yang dianggap salah dia kritisi gitu ya. Bahkan dia capek-capek untuk misalnya menebat ulama-ulama lain, imam-imam dari agama lain gitu. Ngapain sih ya kalau mereka mau mengajarkan itu biarin aja gitu ya ngapain kita akhirnya usilin gitu ya. Akhirnya sepertinya kita mau ngajak berantem, ngajak perang gitu ya. Kalau mereka ini kan mengajarkan sesuatu di mimbarnya mereka dengan iman yang berbeda. Meskipun mungkin mereka dulu bersaksi dari Kristen, pernah jadi pendeta, sekarang jadi ustadz. Ya udah, sekarang dia ustadz. Kalau mau jelek-jelekin Kristen ya biarin aja mereka. Tapi janganlah kita menjelek-jelekan akhirnya agama orang lain juga. Ya, itu kan iman mereka, biarin aja. Kita firm aja kalau saya ya. Saya firm aja ngabarin Alkitab kita yang saya baca, saya imani sebagai firman Tuhan. Saya ngomong aja itu terus gitu ya. Ya. Orang mau ngomong apa di luar sana, kayak ada ustadz-ustadz yang katanya pernah jadi Kristen, dia ngomongin apa, bodoh amat lah, gue nggak pikirin. Dan juga nggak gue denger, ngapain gue denger? Bikin emosi mungkin ya, bikin juga akhirnya panas hati, ngapain ya? Mending denger pendeta-pendeta yang mengajarkan sesuatu yang meneduhkan, yang membuat iman kita bertumbuh. Ya saya lebih denger begitu. Lebih baik menggunakan waktu saya, me time saya ya, dicekokin atau di mendapatkan siraman rohani dari hamba-hamba Tuhan seperti itu, daripada hamba-hamba Tuhan yang isinya mengkritik, mendebat, menganggap dirinya paling hebat, so hebat gitu.
Baru kemarin jadi pendeta gitu ya, baru dapat MTH, DTH, udah belagu banget gitu kalau bagi saya ya. Padahal di atas langit selalu ada langit, tapi dia merasa dirinya paling hebat, jadi semua pendeta tuh dianggap salah sama dia. Ya, biarin aja lah ya. Kalau saran saya sih Bapak Ibu nggak usah nonton. Seperti saya tadi akhirnya tidak unfollow ya, unsubscribe channel-channel seperti itu. Ngapain lah ya. Tapi bukan berarti kalau ada orang minta bertanya kepada saya tentang apa yang disampaikan oleh misalnya ustadz-ustadz di luar sana, ya kalau direct pribadi, mau sharing pribadi ya, saya pasti akan ladenin. Ya, karena itu kan bukan di media sosial ya. Dia datang ke gereja, dalam konseling mungkin, dalam sharing di WhatsApp mungkin, ya saya akan jabarkan pemahaman saya seperti apa. Tapi untuk konsumsi umum nggak perlu lah ya. Ngapain kita cari musuh ya? Kalau bagi saya satu musuh itu jauh lebih membuat hidup saya susah daripada 1000 teman ya. Lebih baik kita nggak usah cari musuh. Andai kata kita tidak bisa dekat dengan orang, ya udah status quo aja gitu. Ya, daripada kita memaksakan kehendak ya, saudara ya. Sama, saya menginjil juga nggak pernah saya menjelek-jelekan iman agama orang lain ya. Dalam pengalaman saya nggak pernah begitu ya. Saya nggak pernah bilang pemimpinmu tuh nabi palsu ya, agamamu tuh agama palsu, agama setan. Nggak pernah ya. Saya hanya ketika ada orang datang kepada saya atau saya melayani orang, saya hanya memberitakan Yesus yang saya tahu, memberitakan kasih, firman Tuhan tuh begini ya. Nanti orang itu terima apa tidak terima ya pilihan dia kan ya. Kalau dia bertanya, Pak, kalau di agama saya begini, di Kristen bagaimana, ya baru saya jelaskan. Tapi bukan berarti untuk konsumsi sosial media saya gitu, saudara ya. Itu kalau saya ya. Jadi ya tadi ya, jadi sebaiknya kita belajar untuk berhikmat supaya yang masuk, yang kita dengar, yang kita terima itu yang baik-baik saja, bukan yang jelek-jelek ya. Itu transfer kok. Kalau kau dengerin pendeta-pendeta yang terus mendebat atau mengkritisi atau menjelek-jelekan tanda kutip, mau menang sendiri terhadap pendeta lain, itu nanti kau transfer, rohnya transfer. Dengerin deh, nanti sama suami kau akan mendebat terus, sama pemimpinmu akan mendebat terus, dimanapun kau akan mendebat mau menang sendiri, itu pasti transfer. Seperti minyak di kepala Harun yang mengalir ke janggut, ke jubah, dan turun. Minyak kan mengalir dari atas ke bawah. Transfer, saudara. Apa yang kau dapatkan dari pemimpinmu itu akan transfer. Kalau pemimpinmu sukanya jelek-jelekin orang, transfer, kau akan jadi orang yang jelek-jelekin orang. Tapi kalau kau punya pemimpin yang selalu positive thinking, mengeluarkan kata-kata yang baik-baik, memberkati, kau akan jadi orang yang seperti itu juga. Dengerin saya sudah menghidupinya dan saya sudah punya pengalaman soal hal itu. Jadi belajarlah mendengarkan yang baik-baik saja gitu, saudara ya. Gak usah hebat-hebatan lah ya. Gak usah hebat-hebatan. Oke, kita baca ayat berikutnya. Mana tadi? Oke, ayat 36 ya. Atau adakah firman yang mulai dari kamu? Oh, sudah ya. Tapi ayat 38. Tapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia, ya. Jadi kalau ada orang yang sudah kita ya terlalu menganggap dirinya hebat gitu ya, ya udah nggak usah diindahkan lagi dia. Ayat 37-nya kan, jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia nabi, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah. Jadi ada orang nanti di Korintus, kata Paulus, datang aku jadi nabi, dia ngomong bla 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 bla, ya bernubuat terus, ya dalam pertemuan ibadah dia kuasai itu. Kata Paulus, dengerin aku, ya perkataanku kepadamu adalah perintah Tuhan. Tapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Jadi kalau udah ditegur nabi itu karena perintahku, yang kau percaya juga adalah perintah Tuhan, kau tegur dia nggak mau mengindahkannya, ya kamu nggak usah mengindahkan dia, nggak usah dengerin dia. Usir dari gerejamu. Wah, itu. Kalau kau sudah membaca pasal-pasal berikutnya, mengikuti tadarusan kita, Paulus keras usir dia dari komunitasmu. Ya, jangan simpen kanker dalam komunitasmu. Ya, jaga komunitasmu itu. Jangan sampai ada serigala berbulu domba dalam kawanan domba tempat kau merumput itu. Itu kata Paulus dan kata Yesus tentunya, ya. Dan lanjut ayat 39-nya. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, ya. Karunia untuk bernubuat.
Usahakan dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Itu intinya, sopan dan teratur dan jadi berkat. Kita nggak boleh melarang orang berbahasa roh. Tapi lebihlah mencari karunia yang utama, yakni karunia untuk bernubuat, supaya orang banyak diberkati. Tapi kalau ada yang mau berbahasa roh, jangan dilarang. Ya, sebab Paulus katakan boleh. Tapi kalau tidak bisa menafsirkannya, nggak jadi berkat bagi orang lain, ya berbahasa roh lah, pelan-pelan. Jadi jangan dilarang berbahasa rohnya, tapi komunikasikannya lah kepada jemaatmu misalnya, kepada leadersmu misalnya. Pak, silakan berbahasa roh ketika dalam ibadah di gereja. Cuma jangan kenceng-kenceng lah Pak. Ya berbahasa roh lah untuk dirimu sendiri. Mungkin kalau satu orang sih is okay ya, tapi kalau sudah sampai 5, 6, 10 orang, 70 orang, sebagian besar jemaatmu itu ketika momen penyembahan berbahasa roh dengan suara yang keras sambil teriak-teriak, seperti di pasar begitu ya. Nah kalau itulah kau harus bersikap. Kalau kau pemimpin, kalau kau salah satu tim pengembala atau pemimpin gereja, harus bersikap. Silakan semuanya berbahasa roh, nggak dilarang ya, tapi belajarlah berbahasa roh dengan teratur ya. Kalau kau tidak bisa menafsirkannya, ya jangan kencang-kencang. Gunakan untuk dirimu sendiri dengan Tuhan. Pelan-pelan saja, dalam hati saja atau setengah suara saja, hanya yang mendengar dirimu. Tapi kalau ada yang bisa, ya, atau ada yang kepengen untuk berbahasa roh ya, silakan. Kita bikin schedule berapa orang, minggu ini berapa orang, paling banyak 3 orang. Dan harus ada yang menafsirkannya ya. Kalau nggak ada ya nggak usah. Itu kan bahasa roh untuk membangun diri, bukan membangun jemaat. Nah itu harus disampaikan tentunya, diajarkan kepada gerejamu. Kalau kau mau mendengarkan Paulus dalam 1 Korintus pasal 14, kalau kau menganggap 1 Korintus 14 ini adalah firman Tuhan, kan gitu ya. Jadi semua dikembalikan kepada saudara tentunya. Ya, jadi sudah kita selesaikan 1 Korintus pasal 14, puji Tuhan selesai ya. Kita akan lanjutkan di program berikutnya, di Tadarusan, di Deep Talk Vipase dengan pasal 15 dan seterusnya sampai kita selesai 1 Korintus dan masuk di 2 Korintus gitu ya. Kalau sudah diberkati sekali lagi silakan berikan komentar dan terus dukung doa agar kami terus bisa amanah, bisa komitmen, bisa antusias, bisa setiap hari siapkan program-program yang memberkati. Dan sekali lagi dukungan doa saudara itu luar biasa ya, lebih dari segala-galanya. Dan kalau ada beberapa saudara juga ingin memberkati, ya bukan berarti berkat yang akan kau kirimkan ke kami itu di bawah doamu, enggak. Tapi bagi saya doa itu yang utama, ya. Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi saya berharap sungguh saudara yang diberkati program ini melepaskan berkatlah buat program ini ke depannya supaya jadi semakin luar biasa. Kalau kau diberkati Tuhan, ya mau memberikan persembahan kasih atau memberikan taburan sebagai wujud kau ingin mendukung program ini, ya silahkan ya di dalam nomor rekening yang sudah tersedia. Cuma memberi dengan sukacita, jangan dengan paksaan, dan juga jangan dengan minta imbalan sama Tuhan gitu ya. Menabur dengan sukarela aja. Saya pun kalau Bapak Ibu tidak tergerak untuk menabur pun nggak kenapa-napa ya. Saya percaya Tuhan berkati nantinya dengan cara Tuhan yang ajaib. Tapi kalau Bapak Ibu menabur ya tadi, belajarlah menabur itu dengan tanpa meminta embel apa-apa dari Tuhan. Menaburlah dengan kasih, menaburlah sebagai tanda kau bersyukur sama Tuhan. Itu penting banget ya. Jangan memberikan persembahan di gereja sambil bilang Tuhan balaskan 1000 kali ganda. Oh itu bagi saya sesuatu yang konyol ya. Kita memberikan persembahan di gereja misalnya, itu kan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sesuai dengan sukacita kita, dengan sukarela kita dari hati kita. From heart gitu ya. Ketika kita lakukan dari hati, ya, Tuhan pasti akan hancur hatinya. Nggak usah kita minta-minta, Dia akan pasti berkati kita. Kenapa? Karena Dia Allah yang tidak pernah berhutang. Selamat malam semuanya. Dan sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah diberkati, mengerti, paham sungguh apa kata Paulus kepada jemaat Korintus soal peraturan dalam pertemuan ibadah di gereja, tentunya dalam konteks 2021. Kami mau mengikuti teladannya yang diajarkan oleh Paulus dan firman Tuhan ini. Berkati Indonesia, berkati pemerintah kami, berkati dalam pengendalian COVID-19. Semoga segera ada jalan keluar. Vaksin yang sudah dibeli pemerintah bisa dilakukan dengan cepat sehingga banyak rakyat kita yang tervaksin, sehingga paling tidak
lebih stabil lah rakyat bangsa ini Tuhan. Juga berkati gerejamu, hamba-hamba Tuhan di pedalaman, berkati mereka lebih gila lagi daripada kami Tuhan, lebih heran lagi, lebih luar biasa lagi, karena mereka adalah hamba Tuhan yang berani mati untukmu Tuhan. Mereka melayani Tuhan di garda terdepan. Dan berkati The Warriors juga Tuhan, channel ini, berkati The Way juga Tuhan, agar terus di tengah masalah apapun yang terjadi ke depan dalam situasi kondisi Indonesia ini, kami terus bisa melayani Tuhan dengan baik, bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan juga lewat program digital ini kami bisa menjadi gereja yang berdampak lah dalam dunia sosial media, terutama dalam channel YouTube yang kami kelola mau serius. Dan kalau Tuhan izinkan nanti ada platform-platform digital lain yang kami bisa masuk. Dan maka itu Tuhan kami mohon berikan SDM-mu, sumber daya-mu Tuhan, manusia, jemaat-jemaat yang punya kerinduan untuk melayani bersama kami, yang bisa memperlebar, memperluas kapasitas pelayanan digital kami dengan platform-platform digital lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua yang sudah menabur dengan doa untuk kami, dengan kasih, dengan komen yang baik, dengan like, dengan subscribe, dengan juga banyak hal, termasuk juga menabur dengan dana. Mereka mensupport kami Tuhan, apa yang mereka tabur itu yang mereka tuai nantinya. Ampuni salah dosa kami. Malam hari ini Kaulah Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Yesus, Kaulah yang punya tubuh dan hidup kami. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam. Ya, selamat malam, selamat istirahat, selamat mimpi indah, dan besok hari saya doa bangun dengan bugar. Dan apapun pekerjaan yang kau lakukan esok hari akan kau kerjakan dengan baik. Doaku, hari esokmu jauh lebih baik daripada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan dahsyat. Shalom. Haleluya.